Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 28, Cinta Terhalang Takdir. Randy yang masih sangat marah dan kecewa hendak keluar dari rumah. Namun Laras menahannya dengan mata yang berkaca-kaca. "Ren, tunggu. Tolong dengarkan aku dulu." Randy berhenti sejenak, tetapi tidak berbalik. "Apalagi yang mau kamu katakan, Laras? Kamu sudah menghancurkan kepercayaan kita." Laras mengambil nafas dalam-dalam, berusaha menahan air matanya. "Ren, aku melakukan ini karena aku takut kehilangan kamu. Aku takut kalau kamu dekat lagi sama Dina. Dan aku merasa Dina akan selalu menjadi penghalang di antara kita," ucap Laras. Dia tidak menyangka kejadiannya akan berbalik seperti ini. Dia pikir Randy akan marah dan menjauhi Dina. Tapi kenyataannya berbalik. Randy malah mengetahui semuanya. "Jadi karena rasa cemburumu, kamu hancurkan hidup orang lain? Apa kamu pikir itu akan membuatku lebih mencintaimu?" "Justru sebaliknya, Laras. Aku malah kecewa." Randy berbalik dengan wajah penuh amarah. "Aku hanya ingin kita bisa hidup tenang tanpa gangguan, Ren. Aku pikir dengan membuat Dina menjauh, kita bisa fokus pada hubungan kita." Air mata mulai mengalir di pipi Laras. "Kamu salah, Laras. Sangat salah. Kamu tidak hanya menghancurkan hidup Dina, tapi juga kepercayaan yang kita bangun selama ini. Kamu membuat situasi ini semakin rumit." "Ren, aku benar-benar menyesal. Aku tidak bermaksud sejauh ini. Aku hanya takut kehilangan kamu," ucap Laras mencoba mendekati Randy. Tetapi Randy langsung mundur. Randy menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. "Rasa takutmu telah membuatmu melakukan hal-hal yang tidak termaafkan. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi setelah ini." Laras jadi terisak. "Ren, tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku akan melakukan apa saja." "Tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan, Laras. Aku harus pergi sekarang. Dina butuh aku lebih dari apapun." Laras jatuh berlutut, menangis tanpa henti. "Ren, tolong jangan tinggalkan aku." Namun Randy tak peduli lagi. Randy segera keluar dari rumah meninggalkan Laras yang menangis di lantai. Dia tahu kepercayaan yang sudah terbangun kini hancur berkeping-keping. Sesampainya di rumah Dina, Randy menemukannya masih terisak di sofa. "Dina, aku di sini." Dina langsung memeluk Randy, merasa sedikit lega dengan kehadirannya. "Ren, apa yang harus kita lakukan? Aku merasa sangat takut." Randy mengelus rambut Dina dengan lembut. "Kita akan mencari cara untuk menghadapi ini bersama-sama. Aku janji. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Dina menatap Randy dengan mata penuh harapan. "Terima kasih, Ren. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan tanpa kamu." Tiba-tiba ponsel Dina bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dina membuka pesan tersebut dengan tangan gemetar. "Jika kamu tidak menikahi denganku, aku akan menyebarkan semua foto itu," tulis Ardi dalam pesannya, diikuti dengan beberapa foto yang membuat Dina semakin ketakutan. Dina menunjukkan pesan itu kepada Randy. "Ren, dia mengancamku. Ardi mengancam akan menyebarkan foto-foto itu jika aku tidak menikah dengannya." Randy mengepalkan tangannya, amarahnya semakin membara. "Dia sudah gila. Kita tidak bisa membiarkan dia mengendalikanmu seperti ini." "Apa yang harus kita lakukan, Ren?" tanya Dina dengan suara yang penuh kepanikan. Randy mengambil nafas dalam-dalam, mencoba berpikir jernih.
Kita harus melaporkannya ke polisi. Ini sudah termasuk pemerasan dan pelecehan. Ardi harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dina mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi rasa takut. Aku takut, Ren, tapi aku tahu ini satu-satunya cara. Randy menggenggam tangan Dina dengan erat. Kamu tidak sendiri, Dina. Aku akan selalu ada di sampingmu. Dengan tekad yang bulat, mereka berdua memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Sementara itu Laras yang masih menangis di rumah merasa sangat menyesal atas tindakannya. Dia menyadari bahwa kecemburuannya telah membawa bencana bagi semua orang. Apa yang sudah aku lakukan? Tanyanya pada diri sendiri. Laras duduk termenung di ruang tamu rumahnya. Setelah menangis semalaman, dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan adalah dengan menghentikan ancaman Ardi. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ardi. Telepon berdering beberapa kali sebelum Ardi akhirnya menjawab. Halo Laras, ada apa? Ardi, kamu harus menghentikan semuanya. Dina dan Randy sudah tahu semuanya. Aku juga sudah mengaku. Tidak ada gunanya melanjutkan ancaman ini, ucap Laras dengan suara tegas, meskipun hatinya masih berdebar. Ardi terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Apa maksudmu, Laras? Ini semua sudah terlalu jauh. Ardi, tolong. Aku sudah mengakui kesalahanku. Kamu juga harus mengakui bahwa kamu salah. Datanglah ke rumah Dina dan minta maaf. Jelaskan bahwa semua itu hanya foto dan tidak ada yang terjadi. Kita harus membereskan ini sekarang juga, pinta Laras dengan penuh harap. Ardi menghela nafas panjang. Baiklah, Laras. Aku akan pergi ke rumah Dina. Terima kasih, Ardi. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan, jawab Laras dengan suara bergetar. Ardi menutup telepon dan bergegas menuju rumah Dina. Di rumah Dina dan Randy sedang duduk di ruang tamu, masih mencoba menenangkan diri setelah kejadian semalam. Dina, aku pikir kita harus tetap waspada. Ardi mungkin tidak akan menyerah begitu saja, kata Randy dengan nada serius. Dina mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi rasa takut. Aku tahu, Ren, besok kita akan melaporkannya ke polisi. Kita harus percaya mereka akan membantu kita. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Randy dan Dina saling menatap sebelum akhirnya Randy bangkit untuk membuka pintu. Di depan pintu berdiri Ardi dengan wajah penuh penyesalan. Randy berusaha mengingat wajah yang ada di hadapannya itu. Dina pun menyusul Randy dan terkejut melihat Ardi di sana. Kamu? Ucap Dina terkejut. Kamu Ardi? Tanya Randy menatap tajam. Ardi hanya mengangguk perlahan dengan rasa takut dan bersalah. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Randy dengan nada dingin. Ardi menunduk, merasa sangat malu. Aku datang untuk minta maaf. Aku tahu apa yang aku lakukan salah, dan aku ingin menjelaskan semuanya. Tolong beri aku kesempatan. Randy menatap Dina yang terlihat ragu-ragu. Baiklah, masuklah, tapi jangan coba-coba macam-macam di sini. Ardi masuk dan duduk di hadapan Dina dan Randy. Dina, aku sangat menyesal. Semua ini hanya sebuah kebohongan. Foto-foto itu tidak menunjukkan apa-apa. Tidak ada yang terjadi antara aku dan kamu. Aku hanya ingin membuat Dina ketakutan agar dia setuju menikah denganku. Dina menatap Ardi dengan mata penuh kebencian. Kenapa kamu melakukan ini, Ardi? Kenapa kamu harus membuat hidupku jadi mimpi buruk? Ardi menunduk lebih dalam. Awalnya aku memang disuruh Laras, tapi ternyata aku sangat menyukaimu, Dina. Tapi aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak memaksakan perasaanku seperti ini. Aku seharusnya tidak mengancammu. Randy yang sudah tidak tahan amarahnya lagi, langsung berdiri dan menghajar Ardi dengan pukulannya. Kamu pikir bisa lolos begitu saja setelah membuat Dina ketakutan dengan ancamanmu?
Ardi jatuh ke lantai, mencoba melindungi dirinya. Randy, tolong, aku sudah mengakui kesalahanku. Aku datang ke sini untuk minta maaf.